Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih ketika kamu berjualan di marketplace, baik itu di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, terus kamu mengaktifkan fitur instan kurir seperti Gojek ataupun Grab, ya. Jadi ini adalah gimana caranya kamu memproses orderan kamu ke supplier atau meneruskan orderan kamu ke supplier ketika kamu jualan di marketplace, terus kamu mengaktifkan fitur instan kurir. Yang kedua, di video ini juga kita akan ngebahas gimana sih memproses orderan yang ada di Lazada. Ya, ketika kamu jualan di Lazada, terus ada orderan dari Lazada, kamu mau meneruskan orderannya ke supplier, itu gimana proses penerusan orderannya, ya. Oke, kita masuk ke study case yang pertama. Di sini misalnya orderannya adalah menggunakan GoSend, ya. Jadi contohnya misalnya jualan di di marketplace seperti misalnya di Shopee gitu ya. Terus pas kita jualan di Shopee ada orderan, contohnya orderannya seperti ini, misalnya masuknya adalah pakai GoSend dan satu lagi misalnya kita pakai Grab seperti ini ya. Nah, caranya tuh gampang ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke akun dropshipper kita, terus habis itu selanjutnya ketika kita masuk ke akun dropshipper kita masuk ke supplier yang sudah kita pilih. Misalnya contohnya di sini saya misalnya contoh ya, pakai supplier ini contoh. Terus selanjutnya produk ini ya yang dapat orderan. Nah, orderannya adalah GoSend seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal pilih ya, produknya. Terus habis itu kita tambahkan keranjang, terus kita tambahkan alamat seperti ini, copy alamatnya. Terus copy nomor teleponnya. Misalnya seperti ini. Terus selanjutnya di sini pilih alamatnya ya, copy alamat lengkapnya di bawah. Provinsinya pilih DKI, Jakarta Barat. Terus di sini misal Palmerah seperti ini, kode posnya diambil. Ya, terus selanjutnya kita pilih tambahkan. Nah, selanjutnya kita pilih alamat ini. Terus selanjutnya di sini kita masuk ke keranjang. Habis itu kita cek lagi, pastikan orderannya sudah benar, lalu kita pilih check out. Nah, di sini ya kalau kita pakainya instan kurir, itu kita pilihnya di sini adalah yang instan kurir, baik itu Gojek ataupun Grab. Nah, instan kurir ini ya teman-teman ya, itu hanya bisa kita pilih ketika supplier kita mengaktifkan instan kurir. Jadi misalnya supplier ini mengaktifkan instan kurir, maka saya bisa jualan di Shopee, di Tokopedia, saya mengaktifkan instan kurir juga. Makanya ketika teman-teman memilih supplier, pastikan supplier teman-teman itu mengaktifkan instan kurir juga. Seperti itu, supaya teman-teman bisa mengaktifkan instan kurir. Kalau supplier yang nggak bisa mengaktifkan instan kurir, ya berarti kamu harus menganalisa lagi apakah tanpa instan kurir produk ini bisa tetap banjir order, seperti itu, tetap bisa banyak order, karena memang instan kurir itu juga bisa meningkatkan penjualan. Terus COD juga sama ya, bisa meningkatkan penjualan seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita pilih yang Gojek ya ataupun GoSend, karena memang orderannya di sini adalah GoSend ataupun Gojek. Nah, di sini kita bisa pilih atur pick up. Ya, kita pilih atur pick up. Nah, jam pick up-nya ini ada jam pick up-nya, tapi jangan langsung dipilih pick up ya buat teman-teman yang dropshipper. Nah, teman-teman yang dropshipper itu pertama langsung order dulu ke supplier. Jadi misalnya ini saya ABN dropshippernya, terus masukin nomor telepon teman-teman. Ya, di sini keterangannya adalah GoSend dari Shopee. Kalau misal dari Tokopedia nanti teman-teman bikinnya dari Tokopedia. Kalau dari Shopee pilihnya Shopee seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman pilih save, baru pilih bank transfer, selanjutnya buat pesanan. Nah, selanjutnya kamu pilih pembayaran. Setelah kamu melakukan pembayaran, ya nanti orderannya akan masuk ya, orderannya akan masuk di statusnya itu di tempat kamu sudah dibayar. Lalu nanti biasanya si supplier pasti akan memproses orderan kamu. Kalau suppliernya nggak memproses orderan kamu, kamu bisa kok ngechat suppliernya seperti ini misalnya ya. Jangan lupa orderannya diproses gitu ya. Kamu bisa mengingatkan supplier ya, seperti itu. Terus selanjutnya misalnya nanti supplier sudah memproses orderan kamu seperti ini ya. Nanti masuk nih orderan di supplier. Nah, seperti ini keterangannya itu di supplier nanti seperti ini, sudah dibayar Gojek. Terus nanti dia akan
lihat orderan kamu. Terus nanti dia di sini akan show resi, ya, dia akan ngeprint orderan kamu. Terus dia packing. Nah, selanjutnya si supplier itu nanti akan mempacking, ya, mempacking orderan kamu, ya. Terus habis itu kamu klik, nanti supplier akan klik konfirmasi kalau sudah di packing. Nah, setelah nanti supplier sudah mempacking dan sudah mengklik konfirmasi, ini akan masuk nih ke tempat kamu, ya, seperti ini, dikemas. Ya, orderan Gojek tadi di sini ada bacaannya meminta resi Gojek ataupun Grab. Artinya di sini kamu harus mempick up. Nah, kenapa kamu melakukan pick up-nya ini belakangan? Ya, tadi di sini ada atur pick up. Kenapa kamu pick up-nya belakangan? Artinya adalah kamu mesti order dulu pesanan kamu ke supplier dulu gitu ya. Kamu order dulu ke supplier supaya suppliernya packing dulu nih barangnya. Ya, kalau misalnya kamu langsung order pick up, takutnya Gojeknya datang ke tempat si supplier, ya, sementara barangnya belum di packing. Jadi yang pertama adalah kamu order dulu ke supplier. Setelah kamu order ke supplier, ya, si supplier memproses pesanan kamu di packing. Nah, setelah di packing, nanti dia akan klik konfirmasi tadi untuk kamu menekan tombol pick up. Selanjutnya, kamu sebagai si dropshipper itu tekan tombol pick up di marketplace kamu seperti ini, tekan tombol pick up, ya, kamu pilih waktunya yang paling dekat, misalnya itu di sekitar jam ini, lalu ini lokasi supplier kamu, ya, pastikan alamat kamu sama dengan alamat supplier, ya, terus selanjutnya di sini akan diklik konfirmasi seperti ini. Nah, setelah kamu tekan pick up, itu nanti akan keluar nomor resi pick up-nya. Nah, nomor resi pick up ini kamu input ke dalam ini ya, yang tadi si supplier itu meminta nomor resi, ini kamu tambahkan di sini, masukin nomor resi ini. Nah, oke, setelah nanti nomor resi ini kamu masukkan, ya, setelah nomor resi ini kamu masukkan, kamu klik tambahkan resi, ya. Selanjutnya nanti si Gojeknya itu akan datang atau si Grabnya akan datang ke tempat si supplier menjemput barangnya, ya, dengan kondisi kamu sudah menginformasikan nomor resi dan dengan kondisi barangnya sudah selesai di packing. Tapi kalau tadi kamu langsung tekan tombol pick up sementara barangnya belum di packing sama supplier, terus si Gojeknya datang, itu nanti akan banyak Gojek yang ada di tempat si supplier. Nah, suppliernya bakal marah sama kamu seperti itu. Jadi alurnya adalah ketika ada orderan Gojek, yang pertama langsung kamu order dulu ke supplier sesuai alamat customer. Setelah nanti si supplier itu menekan tombol proses packing, kamu selanjutnya itu tekan tombol pick up di toko marketplace kamu. Setelah kamu tekan tombol pick up di marketplace kamu, keluar tuh nomor resi. Nah, nomor resinya itu kamu masukin ke kolom input resi. Terus kamu informasikan ke si supplier. Dengan begitu si supplier nanti akan seperti ini ya. Nanti si supplier akan bisa melihat, oh, ini ada keterangannya sedang dijemput sama driver, ya. Di sini nanti si suppliernya akan melihat, oh, nomor resinya adalah ID 20504851719393 pesanan atas nama Andika. Nah, ketika nanti si Gojeknya datang ke tempat si supplier, ya biasalah ya, Gojek gitu ya. Terus habis itu iya mas, misalnya ya. Terus habis itu, iya pesanan atas nama Andika, ID resi sekian gitu ya. Oh iya, ini paketnya sudah siap. Nah, si supplier itu tinggal ngasih ke si Gojeknya. Selanjutnya nanti si supplier tinggal tekan tombol sudah di pick up. Artinya sudah diambil, ya, sudah diambil sama si driver Gojeknya dan sudah diantar ke alamat customer kamu. Seperti itu. Lalu nanti statusnya ini akan pindah ke dikirim, ya, secara otomatis. Ini nanti kalau sudah diambil sama kurir, ini akan pindah menjadi dikirim, ya, seperti ini, sudah dibawa driver. Nah, jika 2 kali 24 jam, ya, kamu sebagai dropshipper yang order ke supplier itu tidak menekan tombol komplain, artinya adalah transaksi ini akan selesai dan uang akan diteruskan ke supplier. Jadi ada waktu 2 kali 24 jam setelah barang dikirim sama si supplier dibawa oleh driver, itu ada 2 kali 24 jam untuk waktu kita komplain sebagai dropshipper. Kalau kamu tidak komplain, artinya transaksi ini dianggap selesai.
Nah, alangkah lebih baiknya jika kamu dropshipper yang baik hati, setelah di pick up, kalau memang barangnya sudah sampai, jangan lupa kamu klik ya di sini pesanan diterima ya, supaya uangnya cepat masuk nih ke si supplier. Jadi supplier juga senang nih menerima orderan dari kamu seperti itu ya. Nah, selanjutnya study case yang kedua tadi adalah kalau seandainya orderan dari Lazada ya, misalnya Lazada seperti ini. Nah, kalau orderan dari Lazada seperti ini ya, kamu bisa yang pertama itu lihat dulu resinya. Ini hanya berlaku untuk JNE sama JNT ya. Kalau di Lazada, Ninja juga bisa kecuali itu Lex. Jadi untuk saat ini yang bisa kita bantu dari Baleo Mall itu adalah untuk orderan JNE, Si Cepat, Ninja dan JNT ya. Kurang lebih orderannya sama seperti marketplace lain. Nah, kalau untuk yang Lex itu mungkin bisa aktif di bulan 9 ya. Nanti kita coba aktifin ekspedisi Lex di bulan 9. Nah, ini caranya gimana? Sama ya teman-teman ya. Nanti teman-teman itu misalnya ada orderan seperti ini, kamu tinggal masuk ke toko supplier. Contoh misalnya produknya sama ya, misalnya produknya ini juga. Terus kamu klik produknya, terus kamu tambahkan, terus kamu isi alamat. Oke, buka di sini ya, ngecek. Nah, ini adalah alamat pengirimannya, Leni. Nah, ini kamu ambil, terus habis itu kamu masukin ke sini. Terus ini alamatnya Bekasi Utara, masukin di bawah. Oke, terus habis itu di sini ada Jawa Barat, Bekasi, Babelan ya. Di sini berarti Jawa Barat, Bekasi, Babelan. Kabupaten ya, Kabupaten Bekasi. Terus copy juga kode posnya ya, 17125. Terus nomor telepon si pembelinya ya di sini. Copy sini. Nah, selanjutnya kamu klik tambahkan. Oke. Terus kamu pilih alamatnya sama. Nah, selanjutnya di sini itu kita masuk ke keranjang. Terus habis itu kita pilih check out ya, terus pilih kirim sebagai dropshipper. Nah, di sini pilih yang resi otomatis. Terus di sini orderannya adalah COD ya, dan ini menggunakan JNE cashless ya. Misalnya ini adalah orderan menggunakan JNE cashless seperti ini. Nah, ini kamu copy ke sini. Terus di sini ada JNE ya, ini ada JNE, terus di sini resi otomatis namanya ABN. Ini resinya kamu copy di sini. Terus di sini ada keterangannya dari Lazada JNE cashless gitu ya. Terus di sini nomor telepon kamu misalnya. Nah, di sini kamu harus mengupload file PDF. Centang dulu nomor transaksinya, terus pilih cetak label pengiriman yang dipilih. Selanjutnya di sini teman-teman cancel. Nah, di sini teman-teman pilih download PDF seperti ini. Oke, nanti selanjutnya teman-teman pilih save. Selanjutnya file PDF ini kamu masukin ke dalam ini ya. File PDF-nya kamu masukin ke dalam sini, terus kamu save. Nah, selanjutnya pilih via transfer bank, lalu kamu lakukan pembayaran. Oke, setelah kamu melakukan pembayaran, nanti di sini pesanan kamu statusnya sudah dibayar seperti ini, dan keterangannya di sini JNE. Terus kalau dilihat nanti di seperti ini, ya. Nah, di sini ABN ya, JNE. Di sini ada keterangannya JNE cashless ya. Terus nanti di supplier itu akan tampilannya seperti ini. Ya, sudah terbayar. Terus habis itu dia akan melihat PDF kamu. Terus PDF ini nanti akan di print sama si supplier. Terus habis itu akan ditempel di paket kamu. Nah, selanjutnya nanti ketika diklik proses sama si supplier seperti ini ya, diklik proses seperti ini. Nah, setelah nanti resi kamu ke tracking, itu akan pindah statusnya akan dikirim. Terus nanti kalau misalnya dikirim status kamu, terus nanti misalnya produk kamu sudah dikirim, terus ternyata barangnya kembali nih COD gitu ya, kamu pesannya COD tapi customernya tidak ada. Kamu nanti di sini bisa mengajukan
batal COD. Jadi nanti ada di sini ada tombol namanya batal COD khusus untuk transaksi yang COD. Tapi saran saya ketika nanti COD di sini akan ada kesepakatan antara kamu si dropshipper dengan kamu dengan si supplier. Apabila supplier itu kena biaya RTS, jadi nanti kalau transaksinya itu COD, ya bisa aja ya ketika kamu order ke supplier pakai COD nih, ada orderan masuk nih ke toko kamu COD gitu ya. Terus kamu order nih ke supplier. Nah, supplier udah kirim paket ke alamat customer kamu, ternyata customer kamu nggak ada. Ya, barang ini balik lagi nih ke gudangnya si supplier. Otomatis kamu mengajukan pengembalian duit dong ya ke suppliernya. Nah, biasanya supplier itu ada biaya RTS dan ada biaya packing. So, nanti misalnya transaksi kamu 100.000, terus kamu mengajukan refund pengembalian dana karena barangnya batal COD seperti itu ya. Barangnya nggak nyampe ke customer, kembali lagi ke gudang si supplier. Terus kamu mengajukan refund dana, pengembalian dana karena batal COD seperti itu. Nah, tapi si supplier itu kan ada kena biaya packing, ada biaya RTS. RTS itu adalah barang yang kembali lagi ke gudang itu dikenakan biaya teman-teman yang dropshipper. Nah, di sini biasanya akan ada kesepakatan antara kamu dengan supplier. Misalnya kamu pengembalian 100.000, transaksi 100.000, terus supplier bilang saya kena biaya RTS sama saya kena biaya packing 10.000, saya kembalikan ke kamu 90.000. Nah, di sini perlu kesepakatan antara dropshipper dengan supplier seperti itu ya. Nah, saran saya buat teman-teman yang dropshipper, ketika kamu mau mengaktifkan fitur COD di toko kamu, alangkah baiknya ketika ada orderan masuk yang COD itu coba kamu telepon atau kamu konfirmasi beneran ada nggak orangnya, biar suppliernya nggak merasa dirugikan. Karena ya kasihan juga suppliernya ya, udah nge-packing barang, sudah mengirim barang, tiba-tiba ternyata barang itu tidak ada yang menerima, customernya customer hantu. So buat teman-teman yang dropshipper, hati-hati ya, bisa dikonfirmasi dulu apakah ini memang ada customernya atau tidak seperti itu ya. Karena kalau misalnya kamu sering batal COD, bisa jadi nanti kamu akan diblokir sama supplier, karena supplier punya fitur yang namanya fitur blokir seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.